Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, para sahabat semuanya, yang mudah-mudahan di sore ini Allah ridhoi kita dalam setiap langkah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para sahabat semuanya, langsung saja sekarang saya akan menyampaikan untuk menyikapi ada kiriman dari grup ya, dari grup di grup pesantren, yang mana kiriman itu sebuah foto atau flyer mengenai masjid yang mengadakan sholat 2 kali melaksanakannya. Nah, di sini yang saya khususkan untuk mengingat saya kembali dan menyampaikan, semoga bermanfaat ini untuk komentarnya ataupun masukan dari sepengetahuan saya. Baik, langsung saja para teman-teman atau sahabat semuanya, berkaitan dengan masjid ataupun di mana saja untuk mengadakan acara sholat Idul Adha khususnya di tahun ini, karena berkaitan dengan ikhtilafnya atau perbedaan penetapan awal kemarin 1 Dzulhijjah dan akhirnya juga penetapan di hari Idnya ya, hari Idul Adha-nya. Ada yang hari Sabtu bertepatan 10 Dzulhijjahnya dan ada hari Ahad atau Minggu. Baik, kemarin saya pernah menyampaikan di sebuah majelis yang mana dua ikhtilaf itu menjadikan kita menyikapinya, yaitu saya simpulkan ikhtilaful ulama rahmat. Selanjutnya kita menghargai perbedaan, apalagi semuanya sudah berijtihad bersungguh-sungguh dengan naklinya juga dan ibarat-ibaratnya, dari mulai ormas ataupun dari MUI ataupun dari Depak ya, termasuk guru saya pun ada yang melaksanakan di hari Sabtu, ada yang melaksanakan di hari Ahad. Saya jadi teringat sejarah di zaman sahabat ataupun tabi'in atba'ut tabi'in ya, di mana yang nantinya ketika ada perbedaan ini yang sudah diijtihadkan, dicari dalilnya, dan akhirnya seandainya maaf nih, saya agak sedikit i'tirad dulu karena nanti berkaitan dengan nanti ya yang flyer itu yang rame juga, banyak yang nanya juga, saya share ke semuanya. Baik, itu sejarahnya. Waktu itu saya simpulkan secara pribadi sepengetahuan saya, yaitu jika ada perbedaan di situ yang akhirnya nanti menimbulkan seandainya ada di antara duanya yang salah atau benar ya, di situ kita tidak harus mencari mana yang salah dan benar ya. Justru kita nasihatin atau diajarkan oleh para ulama dengan para mujtahid itu, yaitu menyikapinya jika seandainya yang benar atau lebih benar, yang salah atau yang benar. Nah, bahasanya ketika nantinya satu pandangannya salah, itu pahalanya 1. Kalau pandangannya benar, itu pahalanya 2. Tapi antara 2 ini, mana yang benar kan kita belum tahu. Nah, di situ juga kita berarti benar-benar luar biasa ya. Allah itu maha luar biasa, maha ilmu. Kita pun yang tadinya wah bangga ataupun kita sudah bisa tahu, serba tahu dengan ilmu-ilmu yang udah kita dapat, tapi belum tentu itu benar. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Benar di situ. Jadi kita itu doif lah.
Ya, jadi kita menyikapinya seperti itu. Jadi harusnya kita berhusnuzon aja ya. Udah. Jadi itu silahkan nanti ya, baik di hari Sabtu ataupun hari Ahad. Banyak ya penjelasan-penjelasan dari para ulama-ulama, dari mulai ulama-ulama yang istilahnya guru-guru kita ataupun yang ada di medsos-medsos yang lainnya juga. Ya baik, tadi ya lanjut ke menyikapi apa flyer ya, flyer yang mana di masjid. Kalau nggak salah nih ya, sudah saya cantumkan di atas, di Masjid Makassar ya. Itu. Tadinya bahkan saya inginnya menyampaikan di majelis-majelis saya ataupun di majelis-majelis di masjid-masjid teman-teman saya. Itu solusinya. Nah, solusi ya. Disebut kreatif ya, bisa aja itu kreatif ya, mengadakan 2 kali sholat ya. Tapi di situ sebenarnya solusi, karena saya gimana ingat dengan kata-kata bijak ataupun kata-kata mutiara ya, yang pada kata itu umumnya ada bahasa dengan iman akan menjadikan sesuatu itu menjadi mudah. Dengan ilmu sesuatu itu akan menjadikan dengan terarah. Dengan seni atau dengan perbedaan juga, seni apapun itu akan menjadikan indah. Nah, di Islam pada khususnya itu adalah menjadikan solusi ya. Ya, udah kita jelas juga, apalagi berkaitan dengan ibadah. Udah sampaikan ya di surat Al-Baqarah ayat 286 ya, sering kita bacakan dan kita sering dengar juga penggalanya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Al-ayah. La yukallifu, tidaklah dan tidak akan Allah membebani nafsan pada diri seseorang itu illa, terkecuali wus'aha, dengan kemampuannya. Laha maka sabat, jika orang itu melakukan atau kebaikan dapat pula pahalanya. Wa 'alaiha maktasabat, dan jika melakukan kesalahan, kehilafan, itu pun akan Allah berikan maktasabat, sesuatu yang atas ganjarannya ya, atau perbuatannya. Baik, itu penggalannya. Jadi pada intinya memang ya, Islam itu selain solusi juga memudahkan untuk semuanya. Tapi jangan sampai pemahamannya. Nah, disinilah kita itu sebenarnya arti dari sebuah ayat ataupun dalil-dalil ataupun hadis yang lainnya, itu kalau maknanya kita hanya sebatas bisa baca saja, tapi pemahamannya kita harus lihat ataupun kita harus mengambil dari orang-orang yang ahlinya ya. Saya pun di sini hanya menyampaikan saja, insya Allah. Nah, di situ jadi solusinya nanti ini bisa kaitannya dengan ibadah-ibadah lainnya. Karena saya takutnya nanti banyak pertanyaan lagi, insya Allah kita saling ya. Jadi kesimpulannya, yang mengadakan di satu tempat ataupun di masjid mengadakan acara khususnya sholat Idul Adha 2 kali itu silahkan, boleh saja. Pertama, kenapa? Saya ingat kemarin ketika saya ada acara kajian di Jogja ya, di Masjid Sleman Jogja. Nah, di situ Masjid Dr. Wahidin. Kemarin 3 hari di sana. Saya jadi teringat, di situ diadakan sholat taraweh ya nantinya, bahkan setiap tahun pengumumannya dari DKM bahwa di situ setiap sholat taraweh itu ada 2 kali. Maksudnya 2 waktu dan 2 pilihan solusinya. Ada ibadah Isya dan ada malamnya sekalian dengan qiyamul lail lainnya atau ibadah lainnya. Ternyata ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. Nah, jadi saya
Oh ini bener hebat. Dikirain pemahaman saya juga pengennya seperti itu di setiap masjid gitu ya. Terkecuali yang masjidnya ya udah sepakat yang 20 atau 8 silahkan ya. Karena kaitannya nanti yang banyak lagi antara bagaimana yang 20, bagaimana yang 8. Itulah udah pada tahu menurut saya. Nanti bisa kita sering lagi. Jadi saya ingat di masjid itu di Sleman, di Jogja kemarin sebelum Ramadan kemarin, bulan Mei 2022 kemarin, saya ingat. Nah, barusan saya dapat flyer yang ada undangan sholatnya dua kali atau 2 waktu. Silahkan saja. Cuman catatannya. Pertama nanti petugasnya atau misalnya jamaahnya jangan yang sama-sama itu saja ya, karena tidak boleh, tidak baik, tidak sah malah kalau 2 kali sholat, kecuali niatnya beda, itu bisa kaitannya lagi ya. Nah, wajib pun kan ada ulama mengatakan boleh 2 kali ya, tapi yang satunya syaratnya harus berjamaah, ada itu. Ada ya. Jadi intinya solusi yang mana nantinya ibarat ataupun dalil-dalilnya sesuai yang sudah dicantumkan ya. Nah, kita juga bisa mengijtihadkan sesuatu permasalahan yang sekarang misalkan seperti aneh gitu. Nah, ya, jadi jangan sampai petugasnya itu sama ataupun jamaahnya. Jadi saya cenderungnya dengan masjid yang mengadakan 2 kali itu, jadi silahkan pilih mau di hari Sabtu ataupun di hari Minggu atau Ahad, silahkan ya. Nah, jadi yang bisa Sabtu silahkan mengadakan, karena tadi diantaranya ngikut ke ada sebagian ormas ya, misalkan Muhammadiyah ataupun misalnya. Terus ada yang mengikuti pemerintah depan, silahkan ya. Dengan perbedaan itu sekali lagi jangan sampai akhirnya kita bahasanya ada cekcok ya. Jadi kita harus ngikutin ulama juga, rahmat jadikan rahmat. Ikhtilaful ulama rahmatun. Perbedaan antara ulama-ulama dengan pendapatnya itu aja lah, menjadikan rahmat. Jangan sampai ikhtilaf benas atau ikhtilaf kita cekcok pun jadi cekcok ya. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya para jamaah atau teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada yang salah atau hilaf, tapi insya Allah saya pun sudah saya kaji ya, insya Allah. Silakan aja. Baik, nanti jika ada pertanyaan atau apapun kita sharing lagi ya. Ya, illahil muwafiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.